tidak seperti itu anakku. Jadi kalau cuma amaliyahnya naik turun napas, masuk keluar Allah, itu yang menjadi pekerjaan kita, ya salah. Tidak seperti itu maksud kakekmu. Di konten yang terdahulu kan Abi katakan, justru kesempurnaan pekerjaan as-shalatu dhaimun, as-shalatu lizikri itu nampak terrealisasi di dalam 13 perkara itu. Nah, ini kejahiran namanya, maujud sebagaimana Ahmad. Jadi beliau maujud kemudian diadakan sebagai nabi dan rasul di muka bumi, sebagai penyempurna nabi-nabi yang terdahulu. Maksudnya mereka itu tiada sempurna keakhlakannya, umatnya itu, sebab ada tiada sempurnaan pula kepada nabi-nabi itu. Nah, makanya nabi-nabi yang terdahulu itu kalian sudah mengetahui kan, ya mereka diri sama diri itu masing-masing. Tidak bisa memberi syafaat kan nabi-nabi mereka itu. Artinya maujud, kerahasiaan tadi bergerak daripada sir tadi ke ruh, berlaku as-shalatu dhaim, bergerak dari ruh ke hati, as-shalatu lizikri. Nah, disinilah pemerintahan berlaku, menggerakkan ke seluruh batang tubuh jahiri. Nah, jadi zahiran wa batinan namanya itu. Nampak keberlakuannya di 13 perkara. Nah, tentu maksudnya kesemuanya itu ta'aluk kepada ilmu. Kalian harus paham pengertian itu. Jangan cuma Allah. Ini ya sama saja pekerjaan sholatnya orang-orang yang ya tidak diturunkan atasnya syariat, yakni Nabi kita Muhammad. Nah, disitulah perbedaannya, pahamnya di sini. Nah, jangan sampai kita salah pengertian. Jadi justru as-shalatu lizikri ini mengalir daripada hati yang ingat kepada Allah yang Maha Kuasa itu, atas rahmatnya nampak berlaku 13 tadi. Dan di situ menyatakan ketauhidan. Ketauhidan ini pada syuhud. Jadi ilmu dulu yang bekerja, ilmu yang harus tasdik di dalam hati. Dan tiada berfaedah pula. Artinya kalau hanya berlaku mengambil satu pekerjaan as-shalah tadi, as-shalatu dhaimu, dengan Allah semata-mata. Kita ini kan punya hati dan punya jasa. Jadi itu mesra, itu hati mesra tadi. Nah, ta'aluk kepada ilmu diketahuinya. Jadi di situ makanya perkara rukun qalbi tadi, nah di situ tidak hanya pada pengertian 13 perkara, lebih luas memandang pada sudut ilmu itu anakku. Jadi yang terperangkap kalian. Jahiri ini dia memang terbatas kemampuannya, karena jahiri ini bayang-bayang daripada al-af'alun. Nah, jadi keterbatasannya tadi, pengertian ad-dawam tadi. Tetapi semuanya itu dipandang, nah dari bawah naik ke atas. Keberlakuan terbatas akan jahiri, akan Adam itu sempurna akan di qalbu. Nah, di qalbu itu sempurna akan pekerjaannya di ruh itu sempurna akan pekerjaannya itu di sini. Nah, begitu kan.
Nah, adapun Rasulullah dimulai dengan ma'rifatullah. Jadi bergerak dari sir, ini Ahmad. Sembahyang Ahmad namanya. Di konten yang terdahulu kan diungkap perkara pendapat kakekmu itu, perkara pendapat kakekmu tentang sembahyang Ahmad itu atau sholat Ahmad itu. Kemudian perbedaannya dengan sembahyang yang berlaku tatkala syariat Ahmad ini berjahir, yakni Rasulullah. Nah, sudah bernama akan atasnya, nah sebutannya daripada rahasia dirinya tadi Allah, nah, berhuruf dan bersuara. Jadi nampaklah pekerjaan akan sholat itu, tiang agama itu, al-sholat imanuddin itu dari bawah naik ke atas. Nah, terhubung dengan Isra wal Mi'raj Nabi kita. Nah, di situ ambil paham kakekmu. Ini suatu kesesatan kata kakekmu kalau hanya mengambil perkara turun naik nafas itu. Ya orang Buddha dan sebahagian para ahli pernapasan itu dalam zikrullah begitu, tapi itu tidak menjadi bagian syariat yang dawam, maksudnya tadi bagi syariat yang dawam, yang sempurna bagi kita umat Islam. Nah, mudah-mudahan pertanyaan anak hari ini sedikit insya Allah Abi sampaikan. Ya, Abi juga minta maaf jika sedikit waktu begitu anakku. Nah, mudah-mudahan lah Allah yang memberi taufik dan hidayah. Nah, jangan sampai kita ini terlalu hakikat ini kemudian meremehkan akan pengertian syariat, karena ini akhlaknya Rasulullah. Nah, jangan sampai kita ini juga ada kan, ini juga Abi tidak sependapat, kita tidak bersolawat dengan Nabi Muhammad, katanya begitu. Bagaimana ini? Terima kasih anakku.